haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini karena Tuhan sangat mengasihi setiap kami. Karena Tuhan setia dalam kehidupan kami, dan kami percaya sepanjang hidup kami dalam kesetiaan Tuhan, dalam kasih kebaikan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, keturunan kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur kami membawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Ajar kami, didik kami, bentuk setiap kami, arahkan kami Tuhan, sehingga benar-benar kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan, layakkan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun. Kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak layak tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, bahkan gak pantas tanpa Tuhan. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan, pengurapan Tuhan, Tuhan menyucikan, melayakkan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir dan menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Sekali lagi Tuhan, isi hati-Mu yang disampaikan, isi hati-Mu penuh kuasa, pasti memberkati dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakang. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang. Kiri kananmu depan belakang. Wow, terlihat sekali senyuman-senyuman udah gajian saudara. Saya mencium aroma-aroma THR udah cair. Haleluya. Pak Pendeta belum turut berduka cita. Tapi saya percaya semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin. Apalagi saudara setia semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, janji Tuhan, hidupmu, anak cucumu pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Yang sama-sama kita katakan amin. Ayat pembuka kita Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena sudah memasuki bulan Natal saudara, tanggal pertama di bulan Desember kita akan membuka satu tema atau bicara tentang satu ayat yang seringkali jadi tema ataupun ayat hafalan dalam acara-acara Natal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Bahkan saya percaya banyak yang gak perlu lihat ayat sudah hafal ayat ini saudara. Yes, Pak Pendeta, sudah di luar kepala. Saking di luarnya hilang entah kemana. Yuk sama-sama kita baca Yohanes 3 ayat 16. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, karena kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga tidak binasa melainkan, sekali lagi 3, iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga supaya apa? Tidak binasa melainkan apa? Sama-sama bilang, sama saya mengaruniakan. Kalau saudara perhatikan kata mengaruniakan anaknya saudara punya makna menyediakan keselamatan. Sama-sama bilang, sama saya menyediakan keselamatan. Sama-sama bilang, sama saya menyediakan. Amin. Nah, Tuhan adalah pribadi yang maha menyediakan. Sama-sama bilang, sama saya maha menyediakan.
Kata maha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, punya makna sangat, amat, teramat, dan besar. Sekali lagi saudara, kata maha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, punya makna, yaitu bicara tentang sangat, amat, teramat, dan besar. Artinya apa? Punya kemampuan yang sangat besar. Dalam konteks penyediaan, artinya apa saudara? Bahwa kita punya Tuhan yang maha, atau punya kemampuan yang sangat besar untuk menyediakan bagi setiap kita. Katakan amin. Ini sejalan dengan Kejadian 22 ayat 14. Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-14. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana ayat 14 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3. Ya. Dan Abraham, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang apa? Di atas gunung Tuhan akan apa? Bagian awal dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Saya mau ajak saudara untuk melihat dalam King James Version-nya. Saudara bilang begini, saudara. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Sekali lagi saudara. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu berasal dari kata Yehovah Yireh, yang artinya saudara, Yir Allah melihat, Allah menyediakan saudara. Dan ini adalah salah satu dari nama Allah berdasarkan sifatnya yang maha menyediakan. Sekali lagi saudara, Jehovah Jireh atau Yehovah Yireh adalah salah satu dari nama Allah yang berdasarkan pada sifatnya, yaitu apa? Maha. Sama-sama bilang sama saya, Allah maha menyediakan. Tapi mungkin akhirnya muncul pertanyaan, saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kalau Allah adalah Allah yang maha menyediakan, Pak Pendeta, kenapa saya belum lihat penyediaannya? Kalau Allah adalah Allah yang maha menyediakan, kenapa saya belum lihat berkat? Kenapa saya belum lihat mujizat? Kenapa saya belum lihat jawaban doa dan lain sebagainya? Saya mau bilang saudara, bicara tentang tujuan Tuhan sebenarnya bukanlah bicara tentang penyediaan. Tujuan Tuhan, tujuan akhir Tuhan bukanlah bicara tentang yang namanya berkat, pemulihan, mujizat dan lain sebagainya. Bukanlah bicara tentang jawaban doa dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang saudara, yang menjadi tujuan Tuhan adalah mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, mendatangkan kebaikan. Makanya Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Allah turut bekerja dalam Kristen bukan ini. Mana suaranya yang Kristen? Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Artinya ada saat dimana Tuhan bisa pakai ketiadaan, ketidakketersediaan untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Nah, saya mau bilang saudara, kita harus punya pemahaman yang benar soal ini saudara, tentang penyediaan Tuhan. Kenapa? Karena jika tidak, kita bisa jadi orang-orang seperti bangsa Israel yang akhirnya bersungut-sungut sama Tuhan, yang akhirnya saudara, ketika dia tidak melihat penyediaan Tuhan, dia negatif thinking sama Tuhan. Bahkan ada banyak bangsa Israel pada saat itu akhirnya meninggalkan Tuhan saudara. Saya mau bilang saudara, makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk punya pemahaman yang benar dengan membahas satu tema khotbah, yaitu bicara tentang Tuhan yang maha menyediakan, yang tidak menyediakan. Kumaha ieu? Lieur aing Pak Pendeta. Kemarin akhir bulan nggak mau mikir, sekarang nggak mau mikir juga. Sekali lagi saudara, Tuhan yang maha menyediakan, yang tidak menyediakan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang maha menyediakan. Sama-sama bilang sama saya, yang tidak menyediakan. Saya akan ajak saudara untuk punya pemahaman yang benar. Supaya apa saudara? Sekalipun kita diperhadapkan pada ketiadaan, pada ketidaktersediaan, saudara dan saya akan punya pemahaman yang benar, respon yang benar, sehingga yang terbaik akan menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, kapan Tuhan yang maha menyediakan, tidak menyediakan bagi setiap kita? Yang pertama adalah ketika belum saatnya. Sama-sama bilang sama saya, belum saatnya. Sama-sama bilang sama saya, belum saatnya. Di mana ayatnya Pak Pendeta? Saudara bisa baca di rumah kisah Yusuf dan juga kisah Daud. Kalau saudara ingat, baca di rumah. Banyak jemaat Tuhan apalagi baru gajian habis ini, pulang rumah bukan ingat baca Alkitab, ingat makan di mana,
Ingat nonton apa? Ingat berburu diskon di mana? Mall Tambun, keren. Tapi kalau saudara baca kisah Yusuf dan kisah Daud, saudara akan menemukan bahwa apa? Ada saat di mana Tuhan tidak menyediakan. Kenapa? Karena yang pertama ada waktu Tuhan yang terbaik. Yang kedua karena Tuhan mau mereka siap. Sama-sama bilang sama saya ada waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya Tuhan mau ada kesiapan. Saya mau bilang saudara, ada saat di mana saudara dan saya ketika kita meminta sama Tuhan, Tuhan menyediakan. Tuhan tidak sediakan di sana. Kenapa? Karena yang pertama ada yang namanya waktu Tuhan. Sesuatu yang baik, saya pernah bahas di tempat ini saudara. Sesuatu yang baik jika diberikan di waktu yang tidak baik, tidak tepat, bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Betul ya? Anak SD kita kasih Fortuner, bom-bom kar dia di jalan. Betul ya? Saya mau bilang saudara, makanya sesuatu itu ada waktu yang baik. Tapi saya nggak akan fokus pada hanya bicara tentang ada waktu Tuhan dalam konteks kita bersabar saja saudara responnya. Tapi yang Tuhan taruh di hati saya ketika saya merenungkan ini saudara, adalah juga bicara tentang kesiapan. Sama-sama bilang sama saya kesiapan. Sama-sama bilang sama saya kesiapan. Kalau saudara pelajari kisah Yusuf misalnya saudara, Yusuf Tuhan kasih mimpi pada usia 17 tahun saudara. Tetapi Tuhan baru sediakan itu saudara pada dia usia berapa? Pada saat usia berapa? Berapa? 4 juta rupiah. Minta sama koordinator, haleluya. Saya mau bilang saudara pada saat usia 30 tahun. Artinya berapa? Ada proses di sana berapa lama? Yes, mantap. Agama mantap, matematika juga mantap, mantap. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan sengaja tidak menyediakan pada saat itu karena Tuhan mau Yusuf ngalamin yang namanya kesiapan di sana saudara. Kemudian ketika bicara tentang yang namanya Daud, Tuhan suruh Samuel untuk diurapi pertama kali di rumahnya. Alkitab mencatat beberapa referensi mencatat saudara kira-kira usia 13 tahun dan akhirnya menjadi raja pada usia berapa? 30 juta. Lagi mikirin duit ya. Pada saat 30 tahun, betul. Artinya apa? Ada 17 tahun di sana di mana Tuhan menantikan kesiapan dari seorang Daud. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita sering kali kita meminta sama Tuhan, Tuhan sediakan. Tidak langsung Tuhan sediakan. Kenapa? Karena segala sesuatu ada waktu Tuhan yang terbaik. Pastikan apa? Yang pertama sama-sama bilang sama saya sabar. Yang kedua sama-sama bilang sama saya siapkan diri kita, katakan amin. Kalau saudara ingat bangsa Israel, sebenarnya kalau saudara baca beberapa referensi dalam Alkitab mencatat, dari Mesir ke Tanah Kanaan sebenarnya waktunya sangat singkat saudara. Kalau saudara ingat keluarga Yusuf, itu kurang lebih saudara hanya 10 hari perjalanan saudara. Tapi kalau saudara baca beberapa penelitian hari-hari saudara, ada orang yang melakukan perhitungan saudara. Kalau jalan orang hari-hari ini saudara, dari Mesir ke Kanaan itu saudara, sesantai-santainya itu 1 bulan saudara. Ini jalan yang baru jalan sebentar, dia duduk lagi, temannya bilang, "Woi, lagi santai kawan." Dia jalan lagi, duduk lagi sebentar, "Woi, lagi santai kawan." Nah gitu saudara. Itu kira-kira 1 bulan. Tetapi berapa lama akhirnya perjalanan mereka? Kenapa sampai 40 tahun? Karena Tuhan mau menunggu kesiapan bangsa Israel. Saya mau bilang saudara, kabar baik sekaligus kabar buruk, Tuhan kita adalah pribadi yang sabar. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Tuhan akan menunggu kesiapan kita sebelum dia sediakan semuanya bagi kita. Amin. Saya mau bilang saudara, 40 tahun karena Tuhan menunggu kesiapan mereka. Pertanyaan saya, siapa yang menentukan kesiapan? Tuhan atau bangsa Israel pada saat itu? Yang bilang Tuhan boleh angkat tangan? Yang bilang bangsa Israel boleh angkat tangan? Terus yang lain jawab apa? Sekali lagi. Yang bilang Tuhan boleh angkat tangan? Yang bilang bangsa Israel boleh angkat tangan? Yang memang gak pernah baca Alkitab boleh angkat tangan? Darah Yesus. Saya mau bilang saudara, kalau saudara pelajari lebih dalam, saudara akan menemukan sebenarnya yang menentukan mereka siap atau tidak adalah diri mereka sendiri saudara. Maksudnya apa? Tuhan memberikan proses, tetapi yang menentukan adalah diri mereka sendiri untuk jadi siap atau tidak. Sayangnya 40 tahun tidak semua siap dengan apa yang sudah Tuhan izinkan di sana saudara dalam prosesnya. Makanya apa? Kalau saudara lihat masih banyak orang-orang yang bersungut-sungut di sana. Masih ada banyak orang yang punya mentalitas budak di sana. Sehingga apa saudara? Mereka belum siap untuk menerima tanah Kanaan. Gambaran tentang berkat Tuhan yang besar. Saya mau bilang saudara, segala sesuatu kalau kita terima kita tidak siap bisa berbahaya. Saya mau bilang saudara, bisnis yang besar kita minta Tuhan sediakan. Tuhan sediakan bisnis yang besar. Kalau kita nggak siap ketika bisnis besar itu dikasih buat setiap kita, kita bisa stres saudara.
berkat yang besar, finansial yang besar, kalau kita nggak siap, kita minta sama Tuhan, dan akhirnya apa saudara? Kita terima di saat kita nggak siap. Ada teman saya saudara, tiba-tiba terima warisan yang sangat besar, hidupnya hancur sampai hari ini karena nggak siap saudara. Saya mau bilang saudara, kalau kita nggak siap, bisa-bisa penantian kita tetap hanya akan jadi penantian saudara. Karena dalam proses waktunya Tuhan kan ada masa penantian. Tapi kalau kita nggak siapkan diri kita, pantaskan diri kita, penantian bisa jadi tetap jadi penantian saudara. Ada satu quotes yang saya akan membagikan buat saudara. Kita lihat sama-sama. 3, ya. Seringkali penantian akan terus apa? Menjadi penantian karena apa? Kita tidak melayakkan dan atau apa? Memantaskan. Sekali lagi saudara, 3, ya. Seringkali penantian akan terus menjadi penantian karena kita tidak apa? Melayakkan atau apa? Memantaskan diri kita. Saya akan kasih satu analogi untuk mempermudah kita mengerti. Misalnya saudara adalah gembala sidang gereja Tiberias Indonesia. Misalnya, ya saya tahu nggak cocok. Misalnya aja. Misalnya. Saudara adalah gembala sidang gereja Tiberias Indonesia, dan saudara sementara memilih siapa yang akan khotbah di mimbar Betos sesi terakhir dengan jemaat yang begitu luar biasa. Wow, wadidaw, and pertanyaan saya, apakah saudara akan mempercayakan saya jika saya belum siap? Jika saya masih pemalu, karena dulu saya pemalu banget saudara, benar? Benar. Iya, saya tuh dulu tuh pemalu banget. Saya tuh ketemu orang aja saya ketemu orang kuncup saudara, benar. Saya introvert. Saya kalau ketemu orang saudara keringat dingin, apalagi ngomong di depan banyak orang saudara. Betul. Pemalu ya, sekarang udah malu-maluin, tapi zaman dulu saya tuh pemalu banget. Pertanyaan saya, kalau saya belum siap, masih pemalu, ketemu orang pingsan, saudara akan percayakan saya ada di sini atau tidak? Tentu tidak. Kenapa? Karena saudara sayang sama saya, betul ya? Saudara bisa bayangkan kalau saya belum siap, saudara percayakan saya khotbah di mimbar Betos yang segini banyak orangnya, baru naik bentar pingsan. Minggu depannya lagi naik mimbar, pingsan. Minggu depannya lagi, akhirnya saudara pulang. Mama bapak saudara nanya, Pendeta Marcel tadi khotbah apa? Tadi khotbahnya betul ya? Saya mau bilang begitupun Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan tidak sediakan karena kitanya yang belum siap. Jadi pastikan apa saudara? Siapkan dirimu, katakan amin. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara harapkan untuk Tuhan sediakan. Tapi kalau kau sudah memantaskan dirimu, melayakkan dirimu, menyiapkan dirimu, ketika kau siap Tuhan pasti menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, siapkan dirimu. Sabar, pantaskan dirimu, Tuhan pasti menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa atau kapan Tuhan yang maha menyediakan tidak menyediakan bagi setiap kita? Yang kedua adalah ketika itu bukan untuk kita. Sama-sama bilang sama saya, ketika bukan untuk kita. Sama-sama bilang sama saya, bukan untuk kita. Kita baca Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat yang ke-11. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Jadi apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan apa? Kepada mereka yang, sekali lagi saudara, 3, ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan apa? Memberikan yang baik kepada mereka yang, sama-sama bilang sama saya, Tuhan kita baik. Sama-sama bilang sama saya, Bapa kita baik. Dan saya mau bilang saudara, Bapa yang baik pasti menyediakan yang terbaik bagi setiap kita, katakan amin. Artinya kalau kita minta Tuhan sediakan dan Tuhan nggak sediakan, artinya apa yang kita minta bukan yang terbaik. Karena saya mau bilang ya, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita tetap manusia yang terbatas saudara. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kadang-kadang ada saat dimana apa yang kita minta, kita pikir terbaik, sebenarnya bisa membahayakan di depan sana. Tapi Tuhan maha mengetahui. Makanya seringkali dia nggak sediakan apa yang kita minta untuk disediakan, karena bisa membawa bahaya.
Oh Pak Pendeta, saya udah punya pengalaman yang banyak. Saya mau bilang kita tetap manusia yang terbatas. Kadang-kadang ada bisnis yang kita minta Tuhan sediakan, Tuhan gak sediakan. Karena Tuhan tahu di depan bisa berbahaya. Ada seorang pengusaha saudara, dia lawan suara Tuhan dalam hatinya. Udah dibilang jangan, dia maju terus. Akhirnya apa? Ternyata bisnis yang dia pikir bagus malah membawa kerugian karena ditipu sama orang. Saya pernah kasih kesaksian di tempat ini saudara. Ada satu tender yang besar, yang fee-nya buat saya, hanya fee marketingnya aja saudara, itu MM-an saudara. Iya, buat saya gede banget ya. Mungkin buat saudara Sultan-Sultan, Bekasi dan sekitarnya, oh Pak Pendeta miliaran, oh my God, it's very cheap for us. Tapi buat saya itu gede banget saudara. Bayangin, saya udah siapkan diri saya untuk jadi orang kaya saat itu saudara. Oh Tuhan, aku mau beli jam tangan dan cincin yang mahal supaya ketika shalom, bukan shalom tapi shalom. Haleluya. Ya. Tapi ternyata Tuhan gak sediakan. Karena belasan tahun kemudian, bisnis itu, kerjaan itu bisa membawa saya di penjara 14 tahun saudara. Saya mau bilang saudara, kalau kita minta Tuhan sediakan dan Tuhan gak kasih, artinya Tuhan tahu itu berbahaya buat kita. Tuhan gak akan kasih kalau itu memang bukan untuk kita saudara. Amin. Yang orang tua, shalom para orang tua. Kita sebagai orang tua bisa mengerti ini. Anak saya masih umur ya belum 2 tahun saudara. Tapi dari 1 tahun dia udah pintar ngomong saudara. Makanya saya suka ngajak dia debat pilkada saudara. Debat pilkada sama dia saudara. Dia itu pintar banget ngomong. Dan misalnya begini, dia lihat deterjen kan wangi ya. Apalagi yang deterjen cair itu saudara, udah wangi, kemasannya juga menarik. Kalau dia minta sama saya, papi num. Papi num. Maksudnya papi mau minum itu. Saya mau bilang saudara, sekalipun dia salto sambil nangis, saya nggak akan kasih buat dia. Betul ya? Sekalipun dia bilang, papi num, sambil nangis, sambil kayang, terus nyanyi, apa teh. Anak saya tuh lagi sering nyanyi, apa teh, saudara. Saya baru bangun, dia udah, apa teh. Saya mau tidur malam, dia dudukin saya, apa teh. Saudara Yesus sampai bilang begini, apa teh terus lagunya. Biarpun papamu pernah jadi boy band nak, tapi jangan lupa apa teh. Papamu aja lagi belajar lagu Holong Do Tuho. Saima ito, saima sude, semua. Nggak usah. Saya bercanda. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, sekali horas bah. Kayaknya saya curiga nih, Tiberias tuh B-nya Batak. Ibu takutnya ibu nonton ya saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, sekalipun dia salto saya akan kasih. Kenapa? Karena itu berbahaya buat dia, betul ya? Saya mau bilang saudara, begitupun Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Seringkali Tuhan tidak menyediakan karena Tuhan tahu itu bukan buat kita. Karena kalau dikasih buat kita bisa berbahaya. Tapi kabar baiknya begini saudara, kalau Tuhan nggak kasih, artinya Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sabar. Bilang sama yang ngomong, percaya. Tuhan tahu apa yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, kapan Tuhan yang maha menyediakan tidak menyediakan bagi setiap kita? Yang ketiga adalah ketika iman dan kesetiaan kita sedang dilatih. Sama-sama bilang sama saya iman, sama-sama bilang sama saya kesetiaan, sama-sama bilang sama saya dilatih, sama-sama bilang sama saya diuji. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Imam musik boleh saya undang maju ke depan. Yang sudah di sana Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya. Saudara-saudaraku, anggaplah apa? Ke dalam, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa? Menghasilkan ketekunan.
Tapi sambil menunggu imam musik, saya mau bilang buat anak-anak muda, shalom anak muda. Saya mau bilang ya, kalau Tuhan nggak kasih, jangan paksain. Itu orang tua yang betul. Saya mau bilang ya, kalau Tuhan nggak kasih, jangan paksain. Kita harus berserah. Apa itu berserah? Berserah artinya lakukan bagian kita dengan baik, tetapi hasilnya serahkan sama Tuhan. Artinya lakukan bagianmu dengan baik, tapi jangan ngotot sama Tuhan. Kalau Tuhan udah nggak kasih, jangan. Kalau Tuhan udah kasih kata tanda titik, jangan ganti dengan tanda koma. Amin. Karena kenapa saya spesifik anak muda? Karena ada banyak anak muda kalau soal jodoh maksa sama Tuhan, ngotot sama Tuhan. Tuhan, jodohkan kami Tuhan. Sambil putar lagunya Ibu Gembala, satukan kami ya Tuhan. Malaikat datang, bukan dia jodohmu. Tuhan, kalau bukan dia jodohku, jodohkan kami Tuhan. Bukan jodohnya orang lain. Tuhan, kalau jodohnya orang lain, cabut orang itu Tuhan. Supaya dia jadi milikku Tuhan, darah Yesus. Tuhan, saya mau bilang ya, saya mau bilang udahlah. Kalau memang bukan bagianmu, bukan untukmu, jangan dipaksain. Kalau Tuhan udah izinkan putus, jangan balik lagi. Kemarin nih konten saya soal mantan nih viral deh. Saya mau bilang buat anak muda, shalom anak muda yang belum menikah. Kalau memang udah jadi mantan, nggak usah balikan. Ya, karena saya mau bilang ya, balikan sama mantan sama seperti kita membaca buku yang sudah pernah kita baca. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Endingnya akan selalu sama. Ngapain ibu-ibu yang betul? Ngapain Bu? Ini buat anak muda Bu. Ngapain ibu-ibu yang bersemangat? Betul. Ingat umur Bu, ingat umur. Tapi gitulah saudara ya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau Tuhan tutup satu pintu, percaya sama Tuhan, Tuhan pasti sudah sediakan pintu lain yang jauh lebih baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu sekali lagi, percaya sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kapan Tuhan yang maha menyediakan tidak menyediakan bagi setiap kita? Yang terakhir saya mencatat di sini saudara, ketika iman dan kesetiaan kita sedang dilatih atau diuji. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 sekali lagi sama-sama kita baca. 3, ya, saudara-saudaraku, ayat yang ketiga dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu apa? Sama-sama bilang sama saya, ujian iman. Ini sejalan dengan ayat terakhir kita, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, bergembiralah sekalipun sekarang ini kamu seketika harus apa? Oleh berbagai-bagai. Ayat yang ke-7, perhatikan. Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada apa? Yang diuji kemurniannya dengan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan apa? Sama-sama bilang sama saya, pada akhir zaman. Seperti yang saya bilang tadi saudara, penyediaan bukanlah tujuan akhir. Berkat, pemulihan, mujizat, jawaban doa bukanlah tujuan akhir. Karena tujuan akhir Tuhan adalah saudara dan saya menerima keselamatan. Dan keselamatan hanya didapatkan dengan apa?
Makanya saya bisa bilang, saudara, kita yang diberkati setiap hari itu tidak menjamin keselamatan kita. Saudara boleh diberkati setiap hari, tapi tetap menuju ke neraka. Saudara boleh melihat mujizat setiap hari, tapi tetap menuju ke neraka. Saudara boleh jadi orang yang bahkan lakukan mujizat setiap hari, tapi tetap menuju pada neraka, saudara. Saudara boleh jadi orang yang melihat jawaban doa setiap hari, tapi tetap menuju ke neraka. Karena semuanya itu tidak menjamin. Makanya Bapak Ibu Gembala Sidang kita, sekalipun gereja ini gereja mujizat, mereka tetap berkata apa? Milikilah iman yang besar. Karena yang membawa kita pada keselamatan adalah iman. Dasarnya di mana Pak Pendeta? Matius 7, 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan apa? Masuk dalam kerajaan sorga. Karena pada hari terakhir akan ada orang yang berkata, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami telah melakukan banyak mujizat demi namamu? Tapi Tuhan berkata pada hari terakhir, aku akan berkata, enyahlah kamu sekalian para pembuat kejahatan. Terus sekali lagi saya mau bilang, saudara, tujuan akhir Tuhan bukanlah soal penyediaannya, tapi kepada imannya. Jadi kadang-kadang Tuhan bisa pakai ketidaktersediaan untuk melatih iman kita. Karena kalau kita lihat dulu baru kita percaya, itu bukan iman, itu pembuktian namanya. Makanya seringkali Tuhan izinkan ketiadaan, karena iman bertumbuh justru bukan ketika kita melihat, tetapi walaupun kita tidak melihat, tapi kita tetap percaya. Betul ya? Saya tiba di Jakarta tahun 2007. Saya nyampe di Jakarta tahun 2007, dan saya pernah kasih kesaksian bahwa saya ngalamin yang namanya keadaan kejamnya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri Indosiar. Lagi ceng-ceng gitu. Tolong sekali lagi, oke. Saya ngalamin di mana keadaan kejamnya ibu kota lebih... Sabar, belum tungguin timing. Iya, kejamnya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri Indosiar. Telat. Sekali lagi, ikut timing. Tatap mata Ojan. Saya ngerasain, saudara, bagaimana kejamnya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri Indosiar. Akan ku hancurkan kehidupannya Brahma Kumbar. Nah, itu dong. Iya. Tapi akhirnya tahun 2008 akhir saya memutuskan untuk hidup baru, memberi diri untuk dibaptis, saudara. Akhirnya memberi diri untuk dibaptis, saya langsung melayani Tuhan. Tapi apakah langsung Tuhan sediakan semuanya? Ternyata tidak. Justru di momen itu, saudara, tahun 2008 saya sudah pelayanan, justru malah saya ngerasain yang namanya kelaparan. Sampai saya ingat banget, saya punya uang hanya 3.000 untuk beli roti jam 3 subuh, kelaparan di belakang Belait Sarbini, saudara. Tapi itu masih nggak seberapa dibanding apa? Saya punya uang 30.000, 25.000 untuk naik ojek, untuk pergi pelayanan, pulangnya naik bus sampai Menteng, dari Menteng saya pulang jalan kaki sampai Sudirman, saudara. Sampai betis saya meledak, saking jauh. Sampai saya ingat banget saat itu, saudara, untuk bertahan hidup saya minum air keran, saudara. Iya, bayangin, saudara, untuk bisa kenyang minum air keran. Orang bilang tampang boyband Korea, tapi itu air keran masuk, cacing-cacing dalam perut dia, arasah kincana ya, sarangnya. Tapi justru momen-momen itu
melatih iman dan kesetiaan saya sama Tuhan. Makanya saya pernah bikin satu story, saya bilang terima kasih untuk Marcel di masa lalu, karena tetap setia sama Tuhan dalam keadaan yang tidak mudah. Saya mau bilang saudara, oh ya tepuk tangan silakan, tepuk tangan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau hari ini Tuhan belum menyediakannya bagimu, artinya apa? Tuhan sementara melatih iman dan kesetiaan. Tetap percaya sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Karena orang yang setia akan beroleh mahkota kehidupan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap percaya, tetap setia. Dia Tuhan yang pasti menyediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Kau yang maha tahu dan menilai, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat yang tak pernah habis. Ini janji kami Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu. Kebaikanmu, amin. Katakan ku berjuang sampai akhirnya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa Dia Tuhan yang maha menyediakan. Tapi ada saat di mana Tuhan yang maha menyediakan tidak menyediakan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang pertama, saat di mana Tuhan tidak menyediakan adalah ketika belum saatnya. Belajar percaya akan waktu Tuhan dan pantaskan dirimu, layakkan dirimu. Ketika kau sudah layak, Tuhan pasti menyediakan. Yang kedua, ada saat dimana Tuhan tidak menyediakan adalah ketika itu memang bukan untuk kita. Karena seringkali apa yang kita pikir baik belum tentu benar-benar yang terbaik bagi setiap kita. Belajar percaya sama Tuhan. Kabar baiknya, kalau Tuhan tidak menyediakan apa yang kita minta, Tuhan pasti sudah menyediakan yang jauh lebih baik bagi setiap kita. Dan yang terakhir, ketika Tuhan tidak menyediakan, seringkali karena Tuhan mau melatih dan menguji iman dan kesetiaan kita. Tetap percaya, tetap setia. Akan ada waktunya Tuhan semuanya disediakannya bagimu. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Ini janji kami Tuhan. Ku berjuang, ku berjuang. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.